Halo, selamat datang kembali di YouTube channel aku, seorang MUA yang punya banyak hobi. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyakan banyak orang, terutama followers aku di Instagram, mengenai cerita dari awal menjadi makeup artist sampai sekarang ini. Yang belum tahu akun Instagram aku, segera follow ya, @gedongmantensurya. Ada juga akun pribadi aku, @hestisuryani10_. Yang penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Apakah jadi makeup artist adalah cita-cita dari kecil? Aku adalah seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru atau animator. Jadi dulu nggak ada kepikiran sama sekali menjadi MUA. Lalu bagaimana cerita awal bisa jadi MUA sampai bisa seperti sekarang ini? Jadi gini ceritanya teman-teman. Cita-cita aku tuh besar, tapi aku berasal dari keluarga sederhana. Aku tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Mau cari beasiswa aja saat itu tuh kayak belum ada rezekinya kali ya. Dilalah kayak mau ikutan SBMPTN aja petugasnya udah bilang gini, gak usah daftar seni tari, harus kirim-kirim video juga. Susah, gak mau bantuin aku dia. Bingung kan, gak bisa merantau juga karena fisik aku pada saat itu lemah. Tunggu. Fisik aku lemah, tapi lucunya aku justru ikut ekstrakurikuler yang banyak pakai tenaga fisik, seperti drum band, pramuka, terus ikutan OSIS, PMR, dan seni lukis juga. Pusing? Enggak, aku justru seneng. Sampai sekarang aku juga masih mikir kenapa bisa gitu, padahal bolak-balik rumah sakit juga. Dan ternyata teman-teman, banyak ilmu atau pelajaran yang aku dapetin dari ekstrakurikuler yang bisa aku terapkan di kehidupan aku dan karir aku. Lalu aku berpikir, pekerjaan apa ya yang bisa aku kerjakan di kampung alias nggak pakai merantau. Tiba-tiba aja kayak ada jawaban dari Tuhan. Sepupu-sepupu aku minta dirias untuk acara wisuda SMP. Waktu itu, di kampung jarang banget yang punya make up dan peralatannya. Sedangkan aku zaman sekolah udah seneng sisain uang jajan buat beli dan cobain makeup. Aku juga bekerja saat masih sekolah loh, dengan bantuin teman-teman yang lain mengerjakan tugas makalah-makalah yang aku ketik dan cetak sendiri juga di rumah, pakai komputer inventaris kakak aku, atau bahkan pergi ke warnet. Pada saat itu, komputer masih jarang banget ada di sini. Semakin giat kerja saat sekolah, uang buat beli-beli make up semakin banyak. Mungkin dari situ juga kali ya, kayak rangkaian kejadian yang udah Tuhan atur. Dan rupanya banyak orang yang suka sama hasil make up aku, sampai-sampai pada minta biar anak-anaknya di make upin waktu Kartinian juga. Dari kepuasan dan kepercayaan pelanggan itulah, aku lanjut kursus hingga masuk ke asrama. Masuk asrama adalah titik terendah aku pada saat itu. Mohon maaf ya teman-teman, aku gak ada maksud sama sekali untuk sombong atau apa. Aku berharap dari cerita ini bisa buat teman-teman yang lagi berada di posisi seperti cerita aku ini agar jangan patah semangat. Karena aku salah satu murid yang berprestasi di sekolah, aku tuh kayak kena mental gitu loh, gak bisa lanjutin kuliah dan malah masuk ke asrama. Asrama yang dulunya panti asuhan. Di situ kita dibiayain gratis sampai makan-makannya, seragam dan kamar tidur juga. Aku tuh sedih banget ngerasa kayak gimana ya. Pada saat itu aku ngerasa bener-bener semua harapan aku yang besar kok malah jadi gini hidupnya. Kondisi fisik yang masih penyembuhan, ada masalah di perjalanan spiritual juga, mencari Tuhan juga. Udah gitu di asrama sering banget dan banyak temen yang kesurupan hampir tiap harinya. Tiap kali mau tidur tuh was-was banget, pikirannya kemana-mana. Gimana kalau tiba-tiba lagi enak-enaknya tidur, teman sekamar kesurupan dan nyekik aku? Banyak banget hal-hal yang gak bisa aku ceritain semuanya, tapi sekarang aku bersyukur banget pernah dididik di asrama. Karena disitulah aku belajar mandiri, yang benar-benar bertanggung jawab atas cucian pakaian aku sendiri, bersihin kamar, bersosialisasi dengan teman, dengerin cerita-cerita teman, banyak banget pokoknya. Itu pengalaman yang mungkin gak bisa aku lupakan. Aku sampai sering bolos pulang ke rumah, jangan ditiru ya. Saking gak betah dan mental aku berantakan. Tapi pengurus-pengurus asrama baik-baik banget. Mereka tahu aku bolos, tapi malah kasih aku semangat dan gak boleh sampai keluar sebelum lulus. Katanya aku harus pulang bawa sertifikat kelulusan. Bolosnya aku tuh bukan bolos pelajaran ya guys, tapi setelah selesai kelas, aku pulang ke rumah.
karena memang kalau dipaksain kondisi kesehatan aku semakin menurun. Aturannya nggak boleh gitu, harus menginap. Alhamdulillah lulus dengan peringkat 2. Kata instrukturnya, aku nggak bisa peringkat pertama karena pernah nggak masuk salah satu ujian praktek. Saat itu, kalau nggak salah, aku juga masuk rumah sakit lagi. Begitu kelamnya cerita bolak-balik masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat dan bisa kerja kemanapun. Lulus dari situ, aku dapat tawaran pekerjaan di LPK punya instruktur aku sebagai instruktur tata rias dan instruktur komputer. Kenapa komputer? Karena dulu waktu aku SMK, aku ambil jurusan teknik komputer dan jaringan. Dari jurusan itulah aku punya cita-cita jadi animator, seperti yang sudah aku ceritakan di awal video. Waktu demi waktu terus berjalan, sedikit demi sedikit, dari nggak punya apa-apa sampai bisa beli baju pengantin, peralatan dekor, dan yang semuanya dimulai dari nol. Sebagai orang tua yang baik, tentunya bapak dan ibu aku sangat-sangat support. Jika mereka ada rezeki, mereka ikut belikan bahan dekorasi pertama saat itu. Pada waktu itu, beli apa-apa tuh susah guys. Kayak aku kan dari desa gitu ya. Kalau butuh apa-apa, mau beli sekedar beli sanggut atau baju-baju kartinian tuh harus turun gunung dulu. Perjalanannya 2 jam, bolak-balik dari gunung ke kota ke gunung lagi, itu butuh waktu 4 jam. Udah gitu karena aku mulai dari nol, modalnya apa adanya dari hasil rias. Jadi aku tuh sering banget bolak-balik hanya buat beli satu item yang harganya sesuai dengan budget yang dimiliki. Online shop juga belum seperti sekarang ini. Ketika GMS pertama kali muncul, GMS langsung rame banget. Kenapa bisa gitu? Inilah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mengiring opini mereka kalau aku pakai pesugihan. Padahal nggak langsung serame banget itu, teman-teman. Bahkan kayak ada tahun pertama yang cuma ngerias wisuda, kartinian gitu-gitu loh. Baru tahun-tahun berikutnya mulai ngerias pengantin. Itu pun kayak yang sebulan 1, 2 gitu. Dan mungkin juga karena pada tahun 2018-an itu belum ada satupun perias muda di kecamatan aku. Dalam satu kecamatan kan ada 18 desa. Mereka berpendapat kalau makeup aku mengikuti zaman. Dan banyak banget pengantin-pengantin yang katanya jadi mirip artis-artis nasional maupun internasional setelah di make upin aku. Beberapa foto dari zaman itu aku simpan di highlight akun Instagram aku yang mirip artis, bisa dicek di situ. Mereka spontan pada suka, belum ada persaingan yang terlalu ketat, jadi memang sepermudah itu sama Tuhan. Jadi prosesnya tuh nggak setiba-tiba itu seperti yang didengar. Kita juga adakan pameran wedding sendiri, aktif di sosial media, dan berinteraksi dengan banyak orang juga. Jadi intinya nggak instan ya teman-teman, karena GMS bukan mie. Jadi bukan aku yang hebat, melainkan karena Tuhan yang mempermudah segalanya. Ngerti nggak di sini? Aku yakin Tuhan akan menjawab setiap usaha dan doa yang kita lakukan. Pengalaman menyedihkan? Dikatain muak kampung, bisa apa? Anak kecil jadi dukun pengantin, emang bisa apa sih? Gak berpengalaman. Jadi difitnah, dicaci maki depan mata, disepelekan, dihina, pokoknya banyak banget deh. Bayangin, saat itu aku masih orang yang baru banget belajar tentang dunia wirausaha dan usia masih 18-20 tahunan. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang bikin down dan kena mental lain yang gak bisa aku ceritain di sini. Sering harus tidur di mobil selama perjalanan dari lokasi satu ke lokasi berikutnya karena udah ngantuk banget, bangun jam 12 malam. Belum lagi, dulu susahnya cari sewa kendaraan. Harus ada kendaraan untuk angkut dekorasi dan yang buat tim rias berangkat juga. Semua berawal dari sewa. Dan alhamdulillah, meskipun baru sedikit, tapi aku sekarang udah punya beberapa sertifikat resmi ujian-ujian tata rias pakem daerah. Yang untuk dapetin satu sertifikatnya aja butuh perjuangan yang luar biasa. Harus bolak-balik dari Tegal ke Pemalang, dimana Tegalnya aku tuh daerah puncak atau pegunungan, turun ke kota, lalu baru ke kota orang. Kadang saking kecapeannya, tekanan darah drop, biayanya juga gak murah kawan.
Alhamdulillah dikatain muak kampung, tapi sering banget dikasih kepercayaan orang-orang kota buat merias mereka di hari-hari spesial mereka. Itu semua berkat kerja keras dan kehendak Tuhan, juga doa orang tua dan semua orang yang menyayangi aku. Alhamdulillahnya lagi, udah ngerias kira-kira 700-an pengantin selama masa karir ini. Dan sering dikasih kepercayaan untuk merias dengan tatanan adat daerah, khususnya Jawa. Meskipun itu angka yang mungkin kecil bagi perias yang udah hits banget di luar sana, tapi segitu aja bagi aku udah luar biasa mengingat perjalanan hidup aku yang berliku. Ngebangun kepercayaan di masyarakat itu susah-susah gampang, apalagi yang kerjaannya di bidang jasa. Buat teman-teman yang sedang berada di titik terendah, jangan menyerah. Terus melangkah, terus semangat, apapun yang akan jadi jalan kalian tetap akan jadi jalan kalian juga. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak cerita aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan aku sama sekali nggak ada maksud untuk pamer. Cerita ini adalah berdasarkan apa yang memang terjadi di hidup aku. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.